Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diberikan kepada kita ini semuanya untuk satu tujuan, yaitu supaya kita menggunakan apa yang Allah taala berikan sesuai dengan apa yang Allah taala inginkan. Tujuan kita diberi nikmat adalah supaya kita menggunakan nikmat ini untuk berbuat sesuai dengan apa yang Allah taala inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena nikmat yang digunakan untuk berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan manusia itu berarti menggunakan nikmat untuk kepentingan hawa nafsu, dan itu pasti hasilnya adalah kecelakaan, hasilnya adalah musibah, hasilnya adalah azab. Tapi Allah Ta'ala itu memberikan kita nikmat di dunia ini untuk kita berbuat sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Kalau kita berbuat sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan di dunia ini, maka kita akan Allah Ta'ala balas, kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan kita nikmat, dan kita bebas menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di mana itu? Di surga nanti. Jadi siapapun yang diberi nikmat di dunia ini digunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, nanti Allah Ta'ala balas dengan apa? Dengan nikmat yang silahkan dia dibebaskan nikmat itu untuk digunakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kapan? Di sono nanti, bukan di sini. Tapi kalau di dunia ini dia diberi nikmat dan dia gunakan sesuai dengan apa yang dia inginkan, bukan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan, Allah Ta'ala akan haramkan dia dari nikmat surga nanti. Nabi SAW, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Siapapun orang yang meminum khamr, minuman keras, dia tidak akan minum di surga nanti minuman keras. Di surga ada minuman keras, ada khamr, dan kita dibebaskan untuk minum khamr di surga nanti. Dan bahkan bukan hanya sekedar khamr, sungai khamr, mau berenang pun bisa di surga nanti. Jadi memang ini tempat ini, di dunia ini ya kita diberikan nikmat, nggak bebas. Kita diberikan nikmat dan kita dipinta untuk menggunakan nikmat ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, supaya kita nanti dibalas oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan nikmat yang kita dibebaskan untuk menggunakannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang beradab dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih lanjutkan kajian kita di surat Al-Fatihah, masih di kitab Tafsirul Usrul Awakhir, Tafsirul Usril Awakhir, tafsir sepertiga terakhir dari Al-Qur'anil Karim. Kita masih di surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satupun yang sangat suka dipuji melebihi sukanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu sangat suka untuk dipuji. Saking sukanya Allah itu dipuji, Allah Ta'ala membuka Al-Quran dengan apa? Dengan pujian terhadap dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Rabb, bagi Allah, Rabb, pengatur semesta alam. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Tinggal kita bahas yang sisanya, yaitu wasuratus shalah. Kemudian juga surat Al-Fatihah ini itu dinamakan juga sebagai suratus shalah, surat salat. Kenapa dinamakan sebagai surat salat? Karena yang menamakan Al-Fatihah sebagai salat itu adalah siapa? Adalah Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sendiri dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga para Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan yang sebagainya, itu disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tuh berkata. Jadi ini hadisnya hadis kursi. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat antara aku dan hambaku itu dua bagian. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta.
Jadi Allah Ta'ala menjelaskan aku membagi sholat. Bayangan kita kan membagi sholat berarti kan sholat itu isinya Al-Fatihah, ada rukuknya, ada sujudnya, ada ininya, itu dibagi dua. Bayangan kita kan seperti itu, tapi ternyata tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Apabila seorang hamba berkata dalam sholatnya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah bagi Allah Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam, maka Allah akan menjawab pujian itu dengan apa? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Senang itu tanda bahwasanya Allah Ta'ala benar-benar senang dipuji, sangat suka untuk dipuji. Ketika diucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala mengatakan hamidani abdi, hambaku sudah memujiku. Pertanyaannya, kenapa diucapkan perkataan ini hamidani abdi, padahal Allah Ta'ala ya tahu kalau hamba itu sedang memuji dia, tapi kenapa diucapkan lagi hamidani abdi? Jawabannya itu adalah ungkapan betapa senangnya Allah Ta'ala dipuji. Ya sama kalau kita diberikan hadiah gitu kan, kita dikasih duit, dapat duit, dikasih duit. Ya kita kan tahu kalau itu duit. Tapi kenapa kita katakan dikasih duit? Kenapa kita katakan hal tersebut? Karena kita senang dikasih duit. Kita senang dikasih hadiah. Jadi ungkapan rasa senang. Wa idza qala, kalau hambaku tuh berkata Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qala Allah Ta'ala menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku, memuji. Jadi wa idza qala maliki yaumiddin, penguasa hari kebangkitan, qala Allah Ta'ala menjawab, membalas, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Wa idza qala, dan kalau hamba itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini adalah pembatas antara hakku dengan hak hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah pembatas antara jatahnya Allah dan jatahnya hamba. Jatahnya Allah adalah apa? Adalah pujian-pujian tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Itu adalah jatah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada lagi jatah bagi hamba Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Ayat setelahnya. Jadi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah pembeda antara haknya Allah, antara jatahnya Allah dan juga jatahnya hamba. Apa jatahnya Allah Azza wa Jalla? Pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jatahnya seorang hamba? Apa yang dia minta. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala, dan kalau Allah Ta'ala itu kalau seorang hamba berkata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkai, waladdallin, dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Maka Allah Ta'ala menjawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala, ini adalah jatah hambaku. Apa jatah hamba itu? Minta hidayah, minta petunjuk, minta bimbingan. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi setelah Allah Ta'ala dipuji-puji, habis itu kita minta kepada Allah Ta'ala, dikasih. Jadi dari ayat ini, dari hadis ini kita sudah bisa paham bahwasanya yang dimaksud dengan as-salat, qasamtu sholata baini wa baina abdi, aku membagi salat antara aku dengan hambaku nisfain, dua bagian,
ternyata yang dimaksud dengan sholat itu bukan gerakan-gerakannya, tetapi apa? Bacaan Al-Fatihahnya, surat Al-Fatihahnya ternyata. Oh, dari sini para ulama mengatakan, oh berarti nama lain dari surat Al-Fatihah itu adalah suratus sholat, surat sholat. Kenapa surat sholat? Karena Allah Ta'ala yang menamai Al-Fatihah itu langsung dengan kalimat sholat. Qasamtu baini wa baina abdi, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Nah, dan hadis ini juga itu yang menjadi dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Cuma dia adalah ayat, tapi bukan bagian, ayat pembuka setiap surat, tapi bukan bagian dari Al-Fatihah. Kenapa? Karena tidak disebutkan di sini kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian juga nama lain dari surat ini, surat Al-Fatihah ini adalah suratul ruqyah. Surat ruqyah. Jadi surat ruqyah, ruqyah itu apa? Ruqyah itu adalah doa yang dibacakan untuk menanggulangi gangguan-gangguan psikis atau non psikis. Itu namanya ruqyah. Dan ruqyah ini sebenarnya itu adalah bukan barang baru, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Cuma bedanya ruqyah kalau zaman jahiliyah itu berisi dengan mantra-mantra. Istrinya adalah mantra. Sedangkan yang dimaksud dengan ruqyah yang syar'i itu bukan mantra-mantra, melainkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan kepada seseorang untuk mengatasi gangguan fisik dan gangguan psikis, untuk mengatasi gangguan fisik dan metafisik. Jadi semua gangguan itu bisa diatasi dengan ruqyah, dan hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut itu banyak. Jadi ini saya sebutkan satu hadis saja yang menjadi asal penamaan dari surat ruqyah itu, yaitu sabda Nabi SAW, wa ma yudrika annaha ruqyah. Engkau tahu dari mana itu kalau itu tuh ruqyah? Ini beliau mengatakan hal tersebut itu ada ceritanya. Ya, ceritanya itu adalah beberapa ini hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi fasafaruha hatta nazalu ala qaumi ala hayyin min ahya'il Arab. Ada suatu rombongan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bersafar, sedang bepergian. Kemudian mereka itu singgah di salah satu pemukiman orang Arab, salah satu suku dari bangsa Arab. Fastadafuhum fa'abau an yudaifuhum faludigha sayyidu dzalikal hayy. Jadi mereka mendatangi perkampungan tersebut dan mereka minta untuk dijamu, untuk diberi makan, karena mereka musafir. Dan ini adalah budaya Arab, budaya bangsa Arab zaman dahulu, dan itu sangat biasa. Jadi ada salah satu hukum yang tidak tertulis, salah satu kebiasaan adat istiadat yang tidak tertulis, yaitu apa? Yaitu minta untuk dijamu, minta untuk menginap di situ bagi orang yang sedang bersafar, bagi orang yang sedang pergian. Itu zaman dulu. Jadi biasa kalau orang zaman dulu pergi ke sebuah kampung, kemudian datang ke rumah minta makan, atau minta minum, minta numpang istirahat, itu sangat biasa. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir, sebagaimana dalam kisah di surat Al-Kahfi. Bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu datang ke sebuah kampung, kemudian mereka istat'ama ahlaha, meminta makan dari penghuni kampung itu. Karena salah satu hak orang bersafar zaman dulu itu hak yang tidak tertulis, mereka boleh minta makan pada penduduk setempat. Jadi dan Nabi Musa, Nabi Khidir beserta muridnya Nabi Musa yaitu Yusha bin Nun datang ke kampung minta makan, dan itu sangat biasa. Dan menjadi sebuah kemuliaan bagi orang zaman dahulu untuk menjamu orang yang sedang bersafar. Makanya kan salah satu golongan orang yang berhak diberi zakat adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Orang yang sedang bersafar, bepergian. Itu berhak mendapatkan zakat.
Ini menandakan bahwasanya orang Arab dan juga Al-Quran itu memuliakan orang-orang yang bersafar, sangat ingin membantu orang-orang yang bersafar. Dan bahkan ada peraturan tidak tertulis dalam hidup mereka bahwasanya orang bersafar itu boleh minta numpang makan, minum dan juga istirahat. Dan orang yang melakukan hal tersebut itu akan dimuliakan semulia-mulianya. Jadi fa'abau an yudaifuhum, tapi orang kampung ini itu tidak bersedia untuk menjamu mereka, nggak mau ngasih mereka makan. Dan itu salah satu bentuk kebakhilan di zaman dulu. Falu digosaidu dzalika, maka mereka para sahabat karena nggak diberi jamuan, akhirnya mereka bikin kemah di luar kampung, ya mereka cari makan seadanya, ya makan bekal seadanya. Qadarullah, ternyata di kampung itu pemimpin kampung, kepala sukunya itu ludigo itu artinya disengat. Ladaghul al-aqrab, disengat oleh kalajengking. Dan kalajengking di gurun itu bukan seperti kalajengking di sini. Kalau kalajengking sawah ini kan warnanya putih-putih itu kalau disengat kalajengking sakit. Tapi biasa. Tapi ya bisa sembuh. Karena saya sendiri pernah disengat kalajengking. Di sini satu kali waktu saya kecil disengat kalajengking, ya di sebelah sini bengkak. Dan ya tapi ya didiamkan saja, dikasih minyak itu selesai. Karena kalajengking sini ya nggak terlalu berbahaya. Tapi kalau kalajengking gurun, kalajengking di padang pasir yang hitam dan besar itu bisa mati. Itu bisanya setara dengan bisa ular. Zaman dahulu dan zaman sekarang. Ya itu maka maka disengat kalajengking itu si kepala sukunya. Fasa'au lahu bikulli syai'in la yanfa'hu syai'un. Dan mereka orang-orang di desa itu berupaya untuk ngobatin dengan berbagai macam cara, ternyata tidak manjur, tidak ampuh. Pakai cara apa-apa, dikasih makan, kasih minum, kasih obat, ini tidak ampuh. Ya, dan itu sangat mereka sedang berpacu dengan waktu. Bisa kalajengking gurun itu seperti bisa ular. Itu kalau terlambat ya habis, selesai. Masuk ke syaraf, selesai sudah. Nah, jadi nggak bermanfaat, dan itu masih ada di situ, masih kesakitan. Faqala ba'duhum, maka sebagian dari mereka mengatakan, lau ataitum haula'i rahta alladzina nazalu la'allahu an yakuna indahu ba'dihim syai'un. Coba kalian tuh, kan tadi tuh ada orang yang yang datang ke sini itu bikin kemah tuh di sebelah situ tuh. Coba datang ke sana, mungkin mereka punya sesuatu yang bisa menyembuhkan tuan kita ini. Fa'atauhum, datang ke mereka. Faqalu, mereka berkata, sayyiduna ludigo wa sa'aina lahu bikulli syai'in la yanfa'hu. Fahal inda ahadin minkum min syai'in. Itu kepala suku kami disengat, enggak bisa mempan dengan obat apapun. Kalian punya sesuatu enggak yang bisa menyembuhkan tuan kami itu? Faqala ba'duhum na'am wallahi inni la'arqi. Iya, demi Allah, aku adalah seorang peruqyah. Peruqyah itu kalau zaman dahulu di jahiliyah itu adalah orang yang baca jampi-jampi, dukun. Tapi kalau di zaman Islam, ruqyah dimaksud dengan zaman Islam adalah membacakan Al-Qur'an. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna fama ana birakin lakum hatta taj'alun lana ju'lan. Tapi saya seorang peruqyah, tapi kami minta untuk ngasih makan kami, menjamu kami, kalian enggak mau. Maka balasannya ya kami enggak mau meruqyah, saya enggak mau meruqyah sampai kalian ngasih bayaran saya. Ya sih, kasih dulu bayarannya apa? Nanti kalau bayarannya cocok, ya saya ruqyah. Maka fasaluhum ala qatiin minal ghanami. Maka mereka ya negosiasi sampai sepakat mereka akan diberikan beberapa ekor kambing. Dalam sebuah riwayat itu 30 ekor kambing. Banyak itu. 30 ekor kambing, satu kambing 2 juta, dikali 30 60 juta. Banyak itu. Jadi setelah negosiasi mereka bikin ya 30 ekor kambing. Artinya kalau dia sahabat ini berhasil menyembuhkan kepala suku ini,
nanti akan diberikan 30 ekor kambing. Nah, kalau gagal ya tidak diberikan. Ini namanya ju'alah. Itu namanya ju'alah. Ju'alah itu artinya sayembara. Fantolaqa yadfulu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Faka'annama nusyita min iqalin fantolaqa yamshi wa ma bihi qilbah. Jadi si sahabat tadi datang ke kepala suku tadi yang sedang kesakitan. Ya, karena kesakitan itu bukan sedang dalam kondisi duduk, itu dalam kondisi keringat dingin. Itu bisanya sudah mulai menyebar dan mereka sedang berpacu dengan waktu. Datang ke dia, kemudian sahabat ini yadful. Apa tuh yadful? Yadful itu meludahi tapi nggak sampai keluar ludah, cuma sekedar cipratan air liur saja, gitu. Itu namanya yadful. Jadi tempat yang disengat tadi itu ditiup atau setengah meludah. Kemudian dibacakan alhamdulillahirabbil alamin, dibacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, kemudian sampai selesai surat Al-Fatihah dibaca, ternyata setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, itu si kepala suku tadi itu langsung bergerak seolah-olah nusyita min iqalin, seolah-olah dia baru saja terlepas dari sebuah jeratan. Bayangkan kalau ada orang yang dijerat berusaha untuk keluar dari jeratan, tahu-tahu jeratannya lepas, langsung magrega gitu. Langsung sadar, dan dia langsung berjalan seolah-olah tidak ada apa-apa. Jadi ruqyahnya mandi. Jadi ruqyahnya manjur. Qala fa'afauhum wa ju'lahum alladhi salahuhum alaihi. Maka mereka menepati janji mereka, diberikan mereka 30 ekor kambing. Faqala ba'duhum aqsimu qala alladhi raqa la taf'alu hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fanadhkuru lahu alladhi kana nantadiru wa fanantadiru ma ya'muruna. Jadi orang yang setelah dapat 30 kambing, teman-temannya bilang, bagi-bagi dulu. 30 kambing itu kita bagi-bagi aja. Maka kata orang yang meruqyah tadi, jangan, enggak boleh. Enggak boleh. Ini kan kenapa enggak boleh? Karena ini baru pertama kali seperti ini dan mereka enggak tahu hukumnya apa. Enggak boleh. Jangan dibagi-bagi dulu sampai kita datang ke Rasulullah SAW. Kita tanya ke Rasulullah SAW, nanti apa perintah beliau kita laksanakan. Maka setelah mereka pulang ke Madinah, datang ke Rasulullah SAW, cerita, begini ya Rasulullah. Terus kami diberikan 30 ekor 30 ekor kambing. Gimana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW malah bertanya sama si orang yang ruqyah tadi, wa ma yudrika annahu ruqyah. Kamu udah tahu dari mana kalau itu ruqyah? Tahu dari mana kalau surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Qala qad asabtum, kalian sudah benar. Iksimu wadribu li ma'akum sahman. Nah, kalian sudah benar mengobati orang dengan cara ruqyah yang benar. Iksimu, bagi-bagilah itu kambing, wadribu li ma'akum sahman, tapi jangan lupa berikan aku jatah juga. Jadi Nabi SAW minta jatah dari kambingnya tadi. Kata para ulama, kenapa Nabi SAW itu kok minta jatah satu kambing? Kenapa? Itu untuk tatyiban linufusihim, untuk melegakan hati mereka, melegakan keraguan mereka. Karena mereka kan diberikan 30 ekor kambing melalui jalur ruqyah, dan itu baru pertama kali dalam Islam ayat Al-Qur'an dipakai untuk cari duit. Ya, maksudnya ayat Al-Qur'an dipakai untuk ruqyah dapat duit. Nah, itu nggak tahu. Nah, itu hasilnya duitnya tuh halal atau haram. Nggak ngerti itu kambing halal atau haram kalau dimakan. Maka tatyiban linufusihim, kata para ulama, demi untuk melegakan perasaan mereka bahwa itu tuh benar-benar halal, Nabi SAW minta satu jatah. Karena kalau kambing itu haram atau syubhat, nggak mungkin Nabi SAW minta jatah. Jadi, supaya lega semuanya, ya, saya minta jatah satu untuk diberikan kepada Nabi SAW. Jadi dari cerita ini, ayat dan ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dan juga Tirmidzi dan Nasa'i.
dan beberapa ashabus sunan yang lainnya. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu bahwasanya untuk Al-Fatihah itu dipakai untuk ruqyah juga, dan para ustadz yang biasa meruqyah itu juga sudah paham semuanya bahwasanya salah satu ayat Al-Qur'an yang paling cespleng untuk meruqyah adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu yang ya saya sendiri sudah beberapa kali meruqyah. Meskipun bukan pakar ruqyah, tapi ada beberapa kali meruqyah. Dan itu ayat yang paling cespleng untuk ruqyah itu juga sepengalaman kita itu ya Al-Fatihah sama ayat kursi. Jadi itu dibacakannya 100 kali, itu nggak akan tahan itu. Nggak akan tahan, jin itu dibacakan 100 kali nggak akan tahan. Nah, Ustadz, kok saya sudah meruqyah, kenapa nggak gitu? Kenapa nggak mandi gitu? Jawabannya karena ruqyah itu bagian dari doa. Ruqyah itu bagian dari doa. Jadi ketika kita meruqyah, hakikatnya kita sedang bertawasul kepada Allah Ta'ala melalui ayat-ayatnya, melalui ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang menyembuhkan itu bukan ayat Al-Qurannya, bukan. Jadi ini salah sangka di sebagian orang tuh ketika dia meruqyah itu berkeyakinan, oh ini jinnya ini pergi karena ayat Al-Quran. Bukan. Jinnya itu pergi karena Allah Ta'ala mengusir jin tersebut. Ruqyah itu adalah hakikatnya adalah kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengusir jin ini. Makanya kalau kita meruqyah itu akidahnya harus benar. Akidahnya harus benar. Ruqyah itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah Ta'ala dengan ayat-ayat Allah Ta'ala untuk menyembuhkan orang yang sakit ini atau yang kesurupan ini. Kalau akidahnya benar, nanti cepet cespleng itu, mandi. Sebagaimana sahabat tadi dibacakan Al-Fatihah 1 kali, langsung cespleng, selesai. Kenapa? Akidahnya benar. Akidahnya benar, tata caranya benar, dan mereka orang yang soleh, orang yang gak banyak dosa. Nah, makanya ruqyahnya mandi. Tapi kalau orang-orang akhir zaman ini ya itu harus bersabar. Sebelum meruqyah dia harus memperbaiki akidahnya dulu. Kemudian banyak-banyak istighfar. Karena salah satu penghalang dosa itu adalah dosa-dosa. Penghalang ijabah adalah dosa. Salah satu penghalang terkabulnya doa adalah dosa-dosa. Ruqyah itu bagian dari berdoa. Makanya kalau ruqyahnya tuh biar mandi, biar cespleng, itu harus bersih dari dosa dulu. Dan itu beda kok. Orang yang dosanya sedikit membaca Al-Fatihah mungkin 3 kali saja langsung pergi jinnya, langsung sembuh. Tapi orang yang banyak dosanya itu ya itu di ruqyah rame-rame pun kadang-kadang nggak pergi-pergi. Kadang-kadang nggak pergi-pergi. Bahkan sebagian jin itu saking lemahnya orang yang meruqyah itu sampai jinnya itu bisa ngulangin Al-Fatihahnya juga. Jinnya itu bisa ngulangin Al-Fatihahnya, saking nggak mandi sama Al-Fatihahnya. Jadi ruqyah bagian dari doa. Salah satu hal yang paling membuat ruqyah itu mandi adalah pertama adalah akidah yang benar. Yang kedua kondisi orang yang meruqyah. Kondisi orang yang meruqyah. Kalau semakin bersih dari dosa, itu semakin cepat reaksinya. Nah, yang ketiga adalah orang yang diruqyah ini. Adalah orang yang diruqyah ini. Makanya meruqyah orang yang beriman, orang yang muslim itu lebih gampang daripada meruqyah orang yang enggak sholat. Sama meruqyah orang yang non muslim. Kalau orang muslim itu yang dia sholat itu diruqyah lebih cepat. Lebih cepat. Tapi ada lagi orang yang nggak sholat, wah itu susah ruqyah itu, susah sekali ruqyahnya. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa dan dikumpulkan bersama dengan pemimpin para ahli takwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.